Ada dua tipe anak kecil. Anak kecil yang pengen jadi superhero, dan anak kecil yang pengen sobatan sama superhero. Flora dalam film Flora and Ulysses condong termasuk ke tipe yang kedua. Meskipun sebenarnya semakin hari Flora semakin tidak percaya pada superhero. Dia semakin tidak percaya bahwa bakal ada pahlawan yang datang menolong keluarganya. Di saat Flora udah memantapkan diri sebagai seorang sinik, alias seorang sinis yang tidak percaya pada keajaiban, Flora malah bertemu, atau lebih tepatnya menyelamatkan, seekor tupai yang tersedot ke dalam vacuum cleaner. Dan oleh peristiwa tersebut, sang tupai yang ia beri nama Ulysses itu jadi memiliki kekuatan super. Flora and Ulysses yang diadaptasi dari novel anak ini akan menempatkan kita pada petualangan superhero yang gak biasa, yang dunianya dihidupi oleh humor-humor dan karakter lucu, tapi juga begitu menapak dengan sesekali menyentil dunia komik dan superhero itu sendiri. Gimana nggak menarik coba? Ini adalah film yang bicara tentang superhero, tapi protagonisnya sendiri tuh sudah mulai capek percaya sama superhero. Meletakkan sudut pandang demikian ke dalam seorang anak kecil jelas jadi setting karakter yang menarik. Flora ini tuh dibesarkan dengan dongeng-dongeng superhero, sebab ayahnya kan adalah komikus. Flora pun diperlihatkan masih sering ngobrol dengan para karakter komik bikinan sang ayah. Mereka tuh jadi seperti teman imajinasi bagi Flora. Tapi si Flora ini aware kalau mereka tuh cuma imajinasi. Flora tahu persis mereka tuh nggak bisa membantunya sama sekali. Sehingga jadilah si Flora ini memutuskan untuk bertindak sendiri. Kata dan pada judul film ini tuh berhasil menyeimbangkan kedua tokoh yang mengapitnya. Jadi dua karakter ini tuh berimbang dibikin oleh film ini. Walaupun di sini bukan dia yang punya kekuatan super, tapi film berhasil mengembangkan permasalahan Flora menjadi permasalahan utama. Di balik petualangan superhero yang jadi lapisan terluar, film ini punya Flora sebagai heart and soul. Film ini berhasil bikin Flora yang lebih memilih menjadi sidekick itu tuh tetap mencuat sebagai tokoh utama. Sementara itu, Ulysses si tupai super juga mendapat porsi yang cukup besar. Si tupai ini dihidupkan dengan efek komputer. Desainnya dibikin kayak tupai asli, tapi karena berupa CGI, karakter Ulysses ini jadi bisa melakukan banyak gerakan lucu. Mulai dari meniru pose superhero di komik Flora, atau ketika dia meniru Spider-Man yang lagi gelantungan, hingga melakukan aksi kecil-kecilan kayak berantem dengan hiasan meja atau mengejar makanan. Nah, kita juga melihat si Ulysses akan belajar dan mengembangkan kekuatan supernya. Kita melihat tupai ini berusaha membantu keluarga Flora dengan mengetik puisi. Ini lucu banget. Salah satu kekuatan si Ulysses adalah dia bisa ngomong pakai mesin tik. Kita juga melihat petualangan Ulysses berhadapan dengan musuh bebuyutan, yaitu si petugas penangkap hewan. Film ini butuh CGI untuk menghidupkan Ulysses, tapi tidak pernah benar-benar bergantung kepada efek komputer tersebut. Karena porsi pengembangan yang dibuat seimbang. Dengan sudut pandang yang dijaga tetap pada Flora, maka film ini tidak pernah keluar dari jalurnya. Penampilan Matilda Lawlor sebagai Flora di sini super pas banget. Keceriaan dan sarkasnya berhasil dia deliver dengan baik. Menjadi seorang sinik bagi Flora berarti adalah dia melakukan banyak observasi. Menarik sekali melihat Flora yang excited menjadi sidekick. Karena kan sebagian besar film yang kita tahu biasanya ya tokoh utama yang jadi superhero. Flora ingin membantu tupai itu menemukan purpose-nya, karena setiap superhero punya purpose. Anak ini tuh bukannya nggak percaya pada keajaiban, karena dia toh mau membantu dan percaya bahwa ada tupai yang jadi pahlawan. Kurasa dari sinilah sebenarnya kepedulian kita terhadap Flora itu berasal. Film memantik emosi yang subtil sekali di balik sikap ceria Flora yang membantu sang tupai. Bahwa si Flora ini tuh dia adalah anak yang sebenarnya sangat terpukul oleh keadaan keluarga, oleh ibu dan ayahnya yang berpisah. Film ini memang tak lupa untuk berpijak pada permasalahan yang menapak ke tanah, yakni permasalahan keluarga. Dalam hal ini, yang dibahas adalah keluarga yang berpisah. Ayah dan ibu Flora juga mendapat porsi pembahasan.
Ayah Flora seorang komikus dan ibu Flora itu seorang novelis romans lah. Keadaan ekonomi membuat mereka bukan saja harus pisah rumah, mereka juga harus pisah dengan passion masing-masing. Ayah Flora kini bekerja jadi karyawan toko, sementara ibunya masih pengen nulis tapi mandek, nggak bisa lagi dia nulis sesuatu yang romantis. Nah, tentu saja ini kan permasalahan yang besar untuk setiap anak usia Flora. But she didn't beat herself up about it. Tapi film pun nggak lantas jadi ajang mewek-mewekan. Si Flora ini nggak bersedih hati karena itu. Flora begitu penuh oleh imajinasi dan rasa optimis. Dan betapapun dia bilang dia tuh nggak mau, tapi dia tetap penuh oleh harapan. Nah, harapan inilah yang diam-diam jadi superpower bagi Flora. Dia nggak sadar bahwa dengan sikapnya, dia tuh udah jadi pahlawan bagi Ulysses, bagi ayah, bagi ibu, dan bagi banyak teman-teman di kehidupan sekitarnya. Ton ceria dan energik tetap dipertahankan oleh film ini. Jika tidak sedang menghangatkan kita oleh hubungan keluarga ataupun oleh petualangan seru, film ini akan bikin kita ketawa terbahak-bahak oleh selera humor yang juga super. Serius, sarkasnya si Flora bikin kita ketawa. Dialog yang make fun of comic book yang superhero bikin kita ketawa juga. Dan selain dua itu tak ketinggalan juga humor simple, yakni humor slapstick yang worknya efektif banget. Aku lebih banyak ketawa nonton film ini dibandingkan dengan nonton Tom and Jerry kemarin. Di film ini tuh aku guling-guling lihat ada kucing galak yang nyakar dari balik semak, itu aja udah sukses bikin aku guling-guling. Flora dan Ulysses adalah contoh yang benar ketika bikin film gabungan animasi dengan live action yang melibatkan hewan dan manusia. Film ini memanfaatkan karakternya dengan baik dan benar-benar mendesain komedi dari para karakter tersebut pada apa yang mereka lakukan. Pada Flora dan Ulysses, dunia itu benar-benar terasa luas. Petualangan itu terasa gitu. Akan selalu ada karakter yang memberikan kejutan yang lucu. Meskipun demikian, tidak pernah terasa humornya receh. Film garapan Lena Khan ini tidak meledek siapapun, kecuali mungkin para man-child penggemar komik yang menghayal punya kekuatan super ya. Tapi itu pun dilakukan oleh film ini dengan penuh respect. Ada satu elemen yang menurutku dilakukan dengan berani oleh film ini, yakni karakter Eli alias teman si Flora yang bernama William. Jadi si William ini diceritakan buta sementara. Dia nggak bisa melihat, dia pakai kacamata hitam kemana-mana. Dan sikap karakter ini tuh terhadap kebutaannya sendiri itu sering menjadi bercandaan. William mengatakan dia punya kemampuan ekolokasi kayak kelelawar. Atau ketika dia tuh sering nabrak, sering jatuh, tapi dia bilang, I'm okay, aku bisa menyerap tubrukan kecil katanya. Nah kan sikap itu tuh lucu, tapi tidak sekalipun pernah dikesankan sebagai olok-olok terhadap karakternya sendiri gitu. Awkwardnya interaksi antara Flora dengan William dimainkan seperti gambaran ringan yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak yang punya teman yang punya keterbatasan seperti William. Film menggebah anak-anak itu untuk bersikap biasa aja, itu nggak melecehkan tapi juga nggak pula mengasihani mereka secara berlebihan. Kalau ada satu elemen yang berpotensi bikin turn off, maka kemungkinan itu adalah elemen berupa referensi dunia komik yang seakan nggak ada habisnya dilakukan oleh film ini. Padahal film ini kan sendirinya udah punya hati dan komedi yang work out perfectly gitu. Tapi film nggak bisa menahan diri untuk memasukkan banyak referensi komik beneran. Awalnya memang lucu. Flora dalam narasinya tuh menyebut komik seperti Wolverine, Spider-Man, dan lain sebagainya. Tapi lama-lama ya kayak ganggu gitu. Karena film ini kan punya komik di dunianya sendiri. Komik buatan ayah Flora. Film ini tuh nggak benar-benar butuh untuk menyebut komik lain yang beneran ada di dunia kita. At this point, film ini hanya melakukan referensi tersebut karena mereka bisa gitu. Nah disinilah yang bikin kita tuh sinis, bahwa referensi itu semua tadi sebenarnya cuma jadi promosi untuk produk Marvel aja gitu. Disney owns them dan mereka bisa ngelempar referensi sebanyak yang mereka mau. That's it, itu aja. Jadi agak kesel juga sih nontonnya banyak iklan kayak gitu. Tapi sebenarnya tentu tak mengapa kan kalau dilakukan dengan elegan. Tapinya lagi, kalaupun nggak ada adegan-adegan referensi itu pun, film ini masih bisa bekerja. Jadi sebenarnya itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu banyak referensi kayak gitu tuh.
Nah, selain soal itu tadi, aku nggak menemukan hal lain yang bisa jadi permasalahan untuk orang yang menonton film ini. Petualangan dan komedinya silly enough untuk menjadi seru, tapi tidak melanggar batas receh ataupun disrespectful. Film ini sesekali make fun of comic book trope, tapi ya, but that's about it. Ceritanya ngajarin tentang peliharaan dan tanggung jawab, ngajarin tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang berimajinasi, tentang berharap gitu. Dan semua itu dilakukan dengan nggak pendering, nggak memanjakan anak-anak. Karena itulah film ini bisa dibilang sebagai superhero sejati yang dibutuhkan oleh anak-anak di tengah keringnya film yang benar-benar mereka bisa idolakan. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Flora and Ulysses. That's all we have for now. Enak banget jadi Flora yang punya ayah tukang bikin komik, terus ibunya tukang bikin novel. Bacaannya di rumah pasti nggak habis-habis. Mana yang lebih kalian suka? Komik atau novel? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Dan kalian juga bisa mengunjungi toko mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.